Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ewit Dewi Fitria dari kelas IE 21C1 dengan NIM 352110060. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai perilaku organisasi, yaitu komunikasi dalam organisasi. Di sini ada pengertian dari komunikasi organisasi, yaitu suatu proses melalui mana orang membentuk, mengelola, dan menafsirkan perilaku-perilaku dan simbol-simbol, baik itu verbal maupun non-verbal, sengaja maupun tidak disengaja, interaksi langsung maupun tidak langsung di dalam dan lintas konteks organisasi tertentu menurut George Siemens. Sedangkan menurut Erwin Pace dan Don F. Fowles menyatakan bahwa komunikasi organisasi dapat diberi definisi sebagai pemampangan dan penafsiran pesan-pesan antar satuan-satuan komunikasi yang menjadi bagian dari suatu organisasi. Selanjutnya, ada bentuk komunikasi. Di sini ada 4 bentuk komunikasi. Yang pertama, ada komunikasi verbal, yaitu komunikasi yang menggunakan simbol-simbol atau kata-kata baik dinyatakan secara lisan maupun tulisan. Yang kedua, ada komunikasi non-verbal, yaitu komunikasi melalui isyarat dan bukan melalui kata-kata. Yang ketiga, ada komunikasi personal, yaitu pertukaran informasi antara dua orang atau lebih yang dapat dilakukan secara tatap muka atau melalui telepon. Yang terakhir, ada komunikasi kelompok, di mana kumpulan orang yang mempunyai tujuan bersama yang berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama dan mengenal satu sama lain. Selanjutnya ada fungsi komunikasi organisasi. Menurut Liliwery, ada 2 fungsi komunikasi organisasi, yaitu bersifat umum dan khusus. Yang pertama, fungsi organisasi yang bersifat umum. Komunikasi berfungsi untuk menyampaikan atau memberikan informasi kepada individu atau kelompok tentang bagaimana melaksanakan suatu pekerjaan sesuai dengan kompetensinya. Yang pertama, berfungsi untuk menjual gagasan dan ide, pendapat, dan fakta, termasuk juga menjual sikap organisasi kepada subjek layanan umum. Yang kedua, ada sebagai meningkatkan kemampuan para anggota agar mereka bisa belajar dari orang lain, belajar tentang apa yang dipikirkan, dirasakan, dan dikerjakan orang lain tentang apa yang direncanakan orang lain tentang organisasi. Yang kedua, ada 2 fungsi khusus, yaitu membuat para anggota melibatkan diri ke dalam isu-isu organisasi lalu menerjemahkannya ke dalam tindakan tertentu di bawah sebuah komando atau perintah. Yang kedua, membuat para anggota menciptakan dan menangani relasi antar sesama bagi peningkatan organisasi. Yang terakhir, membuat para anggota memiliki kemampuan untuk menangani dan mengambil keputusan-keputusan dalam suasana yang ambigu atau tidak pasti. Selanjutnya, bagaimana sih membangun komunikasi yang efektif? 5 dasar penting membangun komunikasi yang efektif menurut Stephen Covey, yaitu mengerti orang lain, kemampuan memenuhi komitmen, kemampuan menjelaskan harapan, kemampuan menyadari kesalahan diri sendiri, dan kemampuan memperlihatkan integritas dalam diri. Yang terakhir, fungsi komunikasi dalam meredam konflik pada organisasi. Komunikasi itu bisa terjadi antara seorang pemimpin dan dengan bawahan, antara bawahan dengan atasan, atau komunikasi sama bawahan. Komunikasi di antara unsur-unsur organisasi itu penting untuk difungsikan secara maksimal. Setiap organisasi, baik itu yang berorientasi komersial ataupun sosial, senantiasa melibatkan komunikasi yang memiliki 3 fungsi, yaitu fungsi informatif, fungsi regulatif, dan fungsi persuasif. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.